Proyek Flying Fox di kota Metro yang sudah mangkrak selama beberapa tahun terakhir ternyata belum menjadi perhatian dari kepala daerah setempat. Padahal proyek ini sudah mubazir dan menghambur-hamburkan uang negara sebesar 2,2 miliar rupiah. Saat wartawan Kupas TV menanyakan terkait tindak lanjut dari Pemkot Metro untuk memanfaatkan Flying Fox yang berada di Kelurahan Sumbersari tersebut, Wali Kota Metro Wahdi tidak banyak berkomentar. Ia bahkan mengaku tidak mengetahui secara persis mengapa wahana wisata itu belum beroperasi. Bahkan saat ditanya lebih lanjut, Wali Kota yang baru menjabat ini memilih untuk pergi dan tidak mau lagi berkomentar. Pak Wali, ini kan diresmikan di Alas Puri Pak Wali, yang notabene kawasan pariwisata, dan kemudian ada proyek Flying Fox sebelah sini Pak Wali. Itu kan sudah lama tidak beroperasi. Kita sudah mendapat laporannya belum Pak Wali dari dinas terkait? Saya belum mempelajari sejauh itu, tetapi saya sudah menyampaikan kepada Kopar karena harus ada konsultan appraisal untuk menilai kelayakan daripada Flying Fox. Membahayakan kalau kita tidak lakukan. Saya kira saya tidak lebih jauh, nanti silakan tanya di Kopar. Tapi kalau untuk ini sudah saya tanyakan, makanya tanya nanti. Nggak perlu menunggu perwali. Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Metro Ahmad Huseini menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti hasil investigasi Kupas TV terkait proyek wahana Flying Fox yang mangkrak. Ia pun mendorong pemerintah Kota Metro untuk mengeluarkan peraturan terkait penggunaan proyek tersebut. Untuk diketahui, proyek Flying Fox di Kelurahan Sumbersari, Metro Selatan ini dibangun pada tahun 2018 dengan menelan APBD senilai 2,2 miliar rupiah. Kini proyek itu mengalami kerusakan di beberapa titik. Sepanjang pengetahuan Bapak, proyek itu berlangsung dan selesai dikerjakan, pernah mendapat laporan atau tidak? Iya, memang informasi yang nyampe ke kita terkait dengan itu. Sampai dengan hari ini kami duduk di DPR ya kurang lebih 1 tahun 6 bulan ya, 2 tahun berjalan ini. Sampai hari ini belum ada laporan ya terkait dengan proyek itu seperti apa pelaksanaannya, kemudian hasilnya. Nah, terlepas itu saya pekan kemarin hari Ahad itu ke sana ke Sumbersari Bantul melihat memang ini perlu segera saya pikir untuk diaktifkan. Karena jangan sampai proyek yang juga menelan biaya APBD kemudian saya katakan tidak digunakan dengan baik. Nah, sehingga saya melihat ini butuh kecepatan responsif dari dinas terkait biar ini segera digunakan oleh publik atau masyarakat. Nah, ini kondisinya. Saya pekan kemarin saya ke sana sambil saya goes, saya melihat memang ini perlu disikapi dengan cepat, sigap sehingga bisa digunakan oleh masyarakat. Baik, Bapak Huseini, tercatat sejak 2018 APBD pembangunan itu menggunakan APBD tahun 2018 senilai 2 miliar rupiah, Pak Huseini. Kemudian sampai dengan pelaksanaannya hingga saat ini belum difungsikan, Bapak. Tentunya bakal banyak kerusakan fasilitas, dan kemudian jika ke depan difungsikan maka akan membahayakan pengunjung jika tidak dilakukan perbaikan. Seperti apa DPRD memandang itu, Pak? Ya, memang ini kan belum nyampe ke kita ya terkait dengan laporan pelaksanaan terkait dengan proyek itu. Nanti coba akan kita gali lebih dalam terkait dengan proyek itu seperti apa aturan penggunaannya, kemudian retribusinya seperti apa, sehingga juga itu nanti akan menggunakan masyarakat. Seandainya gitu kan, aturan atau mungkin perda yang sudah dibuat ini sudah ada, tinggal mungkin terkait dengan pembuatan perwali. Pak Wali kita dorong segera itu dibuatkan perwali, kemudian bisa untuk digunakan secara publik di masyarakat. Jangan sampai itu tadi ya kembali ke awal tadi, proyek atau mungkin anggaran yang sudah menelan APBD uang rakyat ini tidak bisa digunakan sesuai dengan harapan atau perencanaan semula. Kalau terkait dengan 2 tahun saya pikir ya kalau seandainya kualitasnya bagus saya pikir masih kuat lah itu kan. Atas kasus itu, Kejaksaan Tinggi Lampung memberikan atensi karena proyek tersebut berpotensi merugikan keuangan negara. Koordinator Kejati Lampung, Subari Kurniawan menyatakan pihaknya bisa melakukan kajian teknis terkait proyek mangkrak ini. Menurutnya, proyek pemerintah yang sudah dibangun tidak boleh dibiarkan mangkrak karena sudah dibangun memakai uang negara. Kejati Lampung juga akan memberikan perhatian terhadap berbagai proyek yang mangkrak.
agar bisa segera dimanfaatkan sesuai perencanaan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sementara pengamat hukum Unila Edi Rifai menyatakan, proyek Flying Fox Metro harus segera dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yakni BPK atau BPKP. Menurut Edi, kasus ini bisa masuk dalam ranah pidana apabila ada suatu proyek mangkrak yang dinyatakan merugikan keuangan negara. Edi menerangkan, pihak yang bisa mengetahui proyek tersebut membuat kerugian negara atau tidak dan memenuhi unsur pidana atau tidak adalah BPK atau BPKP. Hukum pidana bisa diberlakukan kepada pihak-pihak terkait apabila memenuhi unsur kerugian negara dan melanggar hukum. Terkait kondisi bangunan Flying Fox yang sudah mengalami kerusakan di beberapa titik, Ketua Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional Gapeknas Kota Metro, Acah Yadi juga angkat bicara. Menurutnya kerusakan yang terjadi pada Flying Fox tergantung pada perawatan, di mana pada 6 bulan pertama setelah dibangun merupakan tanggung jawab dari kontraktor yang mengerjakan. Setelah itu perawatan menjadi tanggung jawab OPD terkait yakni Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Metro. Maka Flying Fox yang sudah rusak sebelum difungsikan merupakan kelalaian dari dinas yang tidak melakukan perawatan. Dari Metro, Arbi dan Johan, Kompas TV melaporkan.